الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Mari kita sempurnakan bacaan Al-Quran kita insyaallah ya. Oke, baik, kita mulai insyaallah ya. Kita mulai teman-teman sekalian. Oke, huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah huruf apa ini? Nah, ini adalah huruf ya. Huruf ya dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Tinggal yang harus kita perhatikan adalah apa harokatnya. Harokatnya adalah baris atas. Nah, huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, maka dia harus dibaca dengan vokal A. Ya, namanya huruf berharokat fathah. Namanya harokat fathah dalam kaidah tajwid. Dia harus dibaca dasarnya dengan vokal A. Maka huruf ya tidak dibaca yi karena bukan kasroh. Ya tidak dibaca yu karena bukan dhammah. Tapi huruf ya harus dibaca dengan vokal A. Ya karena fathah baris atas dibaca basicnya dengan vokal A. Oke. Kalau ketika fathah dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Karena kalau huruf tebal ketika fathah bunyinya bukan A, tapi dia akan cenderung seperti bunyi vokal O. Nah, itu baru huruf tebal. Contohnya apa saja? So, do, to, zo, ho, wo, ko, dan ro. Ketika fathah mereka bunyi vokalnya O, maka mereka dibaca tebal. Tapi waalaikumsalam, selamat bergabung teman-teman semua ya. Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan, silakan. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia tetap dibaca dengan vokal A, maka dia adalah huruf yang tipis. Maka huruf ya termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kenapa? Karena huruf ya tidak dibaca yo ya ketika fathah, tapi dibaca ya. Ya. Sekarang kita sudah dapat ini. Oh, ada huruf tipis dan dia berharokat fathah baris atas. Maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Nah, cara penyempurnaan pelafalan huruf tipis yang berharokat fathah, maka dia dibaca dengan kodenya apa? BMSS. Ya, apa itu BMSS? Ya. Salam mana driver Grab. Semoga teman-teman yang ada yang jadi di sini jadi sebagai driver online berkah lancar rezekinya insyaallah ya. Apa itu BMSS? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman menemukan huruf tipis dan berharokat fathah, mereka harus dibaca dengan cara BMSS. Kalau ingin sempurna, ya. Apa itu BM? BM artinya buka mulut. Apa itu SS? SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk apa? Menyempurnakan vokal A dari harokat fathah, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya. Ini surah An-Naba ya, ini surah An-Naba. Maka ketika kita lafalkan, ya, pastikan kalau teman-teman melafalkan huruf ya, buka mulut sambil senyum. Jadi bukan cuma sekedar buka mulut saja. Ya. Itu jadinya gitu melafalkannya. Tapi karena dia huruf yang tipis, maka lafalkan sambil senyum. Yang tadinya ya menjadi ya. Ya. Kalau kita lafalkan sambil tersenyum, insya Allah dia kadar tipisnya akan lebih terasa. Ya, bukan ya, tapi ya. Oke, paham? Jelas? Lanjut ya. Nih silakan difoto dulu biar kita tahu bagaimana penyempurnaan pelafalan dari mulai per huruf, per harokat bahkan dan per hukum tajwid ya. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini pembahasannya teman-teman silakan foto kalau penting ya, biar bisa jadi catatan nanti, biar bisa dipindahin ke catatan masing-masing ya. Oke, sekarang teman-teman sekalian, maaf, ya-nya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat di sini ya. Ada kondisi di mana waw sukun diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah. Maka ini disebut dengan kondisi apa? Ini disebut dengan kondisi apa teman-teman? Kondisinya adalah lin ya, atau layin. Jangan sampai ada yang menyebutkan ini madlin. Hati-hati. Ini bukan madlin karena nggak dibaca panjang. Madlin itu nanti dia ketika berada di akhir kalimat dan wakof. Ya.
Gitu. Kalau ini yauma, kita ini bukan madlin tapi lin saja. Apa itu lin? Lin adalah kondisi di mana ada waw sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Atau ada ya sukun diikuti oleh huruf apapun berharokat fathah. Jadi ada dua kondisi yang disebut dengan lin. Ada wawu sukun sebelumnya fathah, ada ya sukun sebelumnya fathah. Contoh dalam ayat adalah wawu sukun. Apa itu arti lin? Lin artinya adalah lembut, layin artinya adalah lunak. Ya, jadi arti di sini wawu sukun atau ya sukunnya harus dibaca lembut atau lunak. Yauma, tuh ringan dia. Yauma syaiton, yauma taubatan syaiton alaihim. Jadi lunak dia wawu sukun atau ya sukunnya. Ya, tidak dibaca yauma atau yauma, nggak gitu ya, lembut, lunak. Ya, namanya lin atau layin. Boleh teman-teman sebut dengan harf lin, harful lin, haraf lin, huruf lin, boleh, silahkan, asalkan bukan madlin. Ya, gitu, asalkan bukan madlin, karena dia nggak dibaca panjang, nggak dibaca yauma, nggak. Ya, oke, jelas. Takbir, Allahu Akbar. Lanjut ya, saya izin hapus. Nah, pastikan ketika lin ini yauma, pastikan bunyi waw sukunnya itu bunyi vokalnya vokal u. Jadi yauma, bukan yauma. Jangan jadi yauma. Nah, kenapa jadi o? Biasanya karena nggak sempurna menyempurnakan waw sukunnya. Ya, menyempurnakan waw sukunnya dengan cara apa? Maju bibirnya membentuk vokal u. Jadi yauma, bukan yauma, tapi yauma. Kalau masih yauma berarti monyongnya belum sempurna. Bukan yauma tapi yauma. Oke. Siap. Lanjut. Takbir, Allahu Akbar. Ya. Ya Allah, semoga 1.100 orang yang sedang menonton live ini ya berjamaah tap layar dan share sehingga tersebar luaskan cahaya Quran ini, sehingga terasa ya nikmat dari Engkau ya Allah, dekat dengan Al-Quran. Ya, yang share dan tap layar terima kasih ya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yauma. Nah, selanjutnya teman-teman, kita di sini mendapati ada huruf. Teman-teman harus tahu nama asli huruf ini adalah huruf, bukan huruf ma ya, tapi apa? Huruf mim. Huruf mim. Nah, ini namanya huruf mim. Bagaimana melafalkan huruf mim? Persis banget seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Namun buat ini nih, biasanya saya mengingatkan untuk bunda-bunda, emak-emak super duper solihah, insya Allah para calon penghuni surga, calon bidadari surga untuk suaminya masing-masing. Ya, perhatikan baik-baik. Mim, ya, mim di sini jangan sampai dilafalkan seperti ini. Ya, saya ingatkan dan saya peragakan, jangan sampai huruf mim dilafalkan bibirnya dilipat seperti bunda sedang mau benerin lipen atau lipstik. Ma, mi, mu, am, nggak begitu, biasa aja. Ma, mi, mu, am, ya, nggak perlu dilipat-lipat. Oke. Nah, paham ya? Nah, lanjutkan lagi teman-teman. Mim di sini dia berharokat baris atas. Baris atas namanya harokat fathah. Dasar fathah itu dibaca dengan vokal A basicnya. Maka mim nggak lagi dibaca mi karena bukan kasroh. Mimnya nggak dibaca mu karena dia bukan dhammah, tapi mimnya dibaca ma. Kenapa? Karena dia berharokat fathah, baris atas basicnya dibaca dengan vokal A. Ya, kalau ketika fathah dibaca dengan vokal A, bukan vokal yang lain, maka ini adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Karena kalau huruf tebal, dia vokalnya bukan A, tapi cenderung condong seperti bunyi vokal O. Itu baru huruf tebal. Ya, contohnya so, do, to, do, ho, ro, ko, ro. Tapi kalau huruf mim nggak dibaca mo kan, tapi ma, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau kita mendapati ada huruf tipis berharokat fathah, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat vokal A-nya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, terima kasih tim BMSS nih ya. Aduh, pada gercep kalau udah bilang BMSS nih ya, Masya Allah. Oke. Maka kita lafalkan buka mulut sambil senyum seperti ini. Ya, perhatikan.
ma, ma, ma. Kalau kita nggak senyum, jadinya gini, ma. Beda nggak antara ma, beda nggak antara ma. Kalau kita nggak senyum, jadinya gini, ma. Beda nggak antara Oke, jadi yauma, yauma, ya tipis, waw monyong, mim tipis. Yauma, nah gitu. Faham? Biar kita sempurnakan bacaan kita bukan hanya sekedar lancar, tapi lancar dengan kaidah, bukan lancar asal-asalan. Ya, jadi kita gak ngejar lancar dulu. Lancar itu nanti ketika kita sudah tersempurnakan pelafalannya baru lancarkan. Jangan sampai lancar tapi yang nempel bacaannya keliru. Ya. Oke, lanjut teman-teman, huruf ya sudah kita bahas, saya izin loncat karena ya sudah dibahas di sini. Kita langsung lanjut ke huruf berikutnya. Nah, ini nama aslinya huruf apa teman-teman? Ayo, ini nama aslinya disebut dengan huruf qaf. Ya namanya adalah huruf qaf. Huruf qaf ini dilafalkan di sini qafnya berharokat dom, simpul angka 9 di atas huruf. Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, maka ini disebut dengan harokat dhammah. Ya, disebut dengan harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia harus dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka qafnya di sini nggak kita baca ko, nggak kita juga baca qi, nggak, tapi kita baca ku. Karena apa? Karena dia berharokat dhammah. Toh, gitu aja dikit-dikit. Dikit-dikit aja, pelan-pelan. Ku. Nah, teman-teman, tapi saya pengen bertanya. Oke, sebelumnya kalau harokat fathah dan dia huruf tipis, tadi cara menyempurnakannya dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Kalau cara menyempurnakan harokat dhammah biar ngaji kita anti seperti bergumam, bagaimana? Bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat dhammah? Cara untuk menyempurnakan harokat dhammah apa kodenya? Kodenya adalah Masya Allah. Apa itu artinya adalah muncung mulutnya, maju mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya, mencucu mulutnya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin menyempurnakan pelafalannya, maka setiap menemukan vokal u harokat dhammah, sempurnakan dengan maju mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima, setiap harokat dhammah tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan bibir kita, ya. Yauma yaqu, ya, majuin bibirnya biar sempurna pelafalannya. Mau kita dianggap jadi kurang kece, gak ganteng, gak cantik, ketika dhammah maju mulutnya gak masalah, asalkan bacaan kita ganteng, kece dan cantik di hadapan Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1.600 orang. Jangan sampai 1.600 orang ini tidak berjamaah untuk menciarkan konten Quran, cahaya Quran, nikmat dari Allah. Kalau merasa ada manfaat, itu nikmat dari Allah, cintanya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, sampaikan kepada yang lain. Jangan sampai putus di HP teman-teman. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita Qurankan TikTok. Ya, dan kita menjadi agen kebaikannya. Allahu Akbar. Oke. Oke teman-teman, paham ini? Ya. Nah, sekarang teman-teman, kan di sini kita sedang membahas qaf berharokat dhammah. Siapa di antara teman-teman yang ketika melafalkan qaf berharokat dhammah itu masih bingung, sebenarnya apa sih bedanya dengan kaf berharokat dhammah, suka ketukar sama kaf? Ayo jujur. Ya, masih ada nggak yang bingung bagaimana sih melafalkan qaf dhammah? Apa bedanya dengan kaf dhammah? Yang ini dibaca yaku, yang ini dibaca yaku. Nah, apa bedanya? Nah, siapa yang masih kadang-kadang bingung membedakan qaf dhammah dengan kaf dhammah? Coba ya. Beda lafazan betul apa? Ada yang bingung nggak membedakannya? Oke, ada nggak? Nah, jadi gini teman-teman ya. Qaf dhammah dan kaf dhammah, kenapa mereka sering kali tertukar? Hati-hati nih. Kalau teman-teman melafalkan qaf dhammahnya seperti ini, yauma yaku. Nah, itu huruf kaf itu. Hati-hati. Jangan sampai yaku, ya. Hah, Bang, kok kayak kedengarannya sama-sama aja? Nah, oke, gini.
cara membedakan kof dan kaf, bunyi mereka hampir sama loh, hati-hati. Ya. Kenapa kof dan kaf ini hampir sama bang keluarnya? Karena kof dan kaf ini makhrajnya serupa, makhrajnya sama. Dari mana? Dari aqsal lisan, dari pangkal lidah. Ya, oke. Nih, perhatikan tuh sama, mereka sama, hampir sama ya. Dari aqsal lisan. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Apa bedanya kalau begitu, kalau sama-sama dari pangkal lidah? Nih, walaupun mereka sama-sama dari pangkal lidah, tapi ada sedikit perbedaan. Oke, perhatikan baik-baik. Apa perbedaannya? Kita mulai dari huruf qaf. Nih, perhatikan. Kalau huruf qaf dilafalkan, memang dia dari pangkal lidah. Tapi lihat, area yang berwarna ungu pangkal lidahnya ini menempel ke bagian apa? Ke bagian yang warna pink saja di atasnya. Ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Ya, jadi nempel ke langit-langit yang paling dalam, yaitu langit-langit yang lunak. Karena nempel antara pangkal lidah dan hanya menyentuh dengan langit-langit yang lunak, maka dia sifatnya adalah jahar, tidak mengalirkan sedikit pun nafas dari pelafalannya. Ko, qi, ku. Tuh, nggak ada nafas keluar dia. Ko, qi, ku. Nah, tapi lalu bedanya dengan kaf apa? Geser. Nih, lihat pangkal lidahnya. Kalau huruf kaf sama-sama dari pangkal lidah, menyentuh juga dia langit-langit yang lunak, tapi sebagian kecilnya dia menyentuh ke langit-langit yang agak keras juga tuh. Nah, ini disebut langit yang warna kuning ini langit-langit yang keras. Sehingga karena sedikit bagian pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang keras, keluarlah sedikit sifat namanya hams. Hams itu mengalir nafas, tapi untuk huruf kaf ini hanya percikan nafas. Jadi yang membedakan antara qaf dhammah dengan kaf dhammah, kalau qaf dia tidak mengalirkan nafas, ku. Tapi kalau kaf dia keluar percikan nafas, ku. Bisa dibedakan nggak teman-teman? Mana yang ku, mana yang ku, mana yang ku, mana yang ku? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jelas? Nah, beda ya. Yang ini nggak pakai nafas. Pangkal lidahnya paling dalam. Kalau kaf agak ke tengah dia. Keluar percikan nafas. Ku. Nah, tinggal kita praktekkan pada pelafalan. Jangan sampai keluar nafas ya. Yauma yaku. Jangan sampai yauma yaku. Nah, begitu. Faham? Allahu akbar tuh 1600 ya. Kalau berjamaah ini tap-tap layar dan share, insya Allah cahaya Quran akan menyebar luas di TikTok ya, tidak terkendali terus ya, karena jamaah semua nggak cuman menikmati untuk diri sendiri, ikut syiar, ikut berjuang mensyiarkan agama Allah yang dibawa Rasulullah ya, yaitu Quran. Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjut ya. Lanjut ya. Yauma yaqu. Oke. Sudah ya, qafnya sudah kita bahas, dhammahnya sudah kita bahas. Sekarang dhammahnya di sini, teman-teman sekalian, dia berjumpa dengan wawu dalam kondisi sukun. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa lama? Harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya disebut dengan mad tabi'i, teman-teman sekalian. Disebut dengan mad tabi'i ya, atau boleh kita panggil dia dengan mad asli, tapi kalau saya izin menyebutnya mad tabi'i. Keluarga mad tabi'i bukan hanya dhammah ketemu wawu sukun, ada 2 pasang lagi, ada fathah, ada kasrah. Kalau fathah baris atas berjumpa dengan alif, kalau kasrah baris bawah berjumpa dengan ya sukun ya. Berarti apa? Berarti ada 3 pasang ya. Fathah pasangannya adalah alif, kasrah pasangannya adalah ya sukun, dhammah pasangannya adalah wawu sukun. Bisa difahami? Bisa difahami ya, insya Allah ya. Bisa difahami ya. Oke. Nah, sekarang salah satu hukum tajwid paling banyak ya dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid mad tabi'i. Kenapa? Karena sedikit-sedikit mad tabi'i, sedikit-sedikit nemu kita mad tabi'i. Maka pastikan, karena banyak mad tabi'i 2 harokat teman-teman konsisten.
Jangan kadang-kadang kepanjangan, jangan kadang-kadang kependekan. Karena saya yakin kalau bacaan teman-teman 2 harokat matobi'inya kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, pasti bacaan teman-teman kurang teratur. Ya, kurang teratur teman-teman. Kenapa? Karena panjang pendeknya masih kesana kemari. Begitu. Maka pastikan 2 harokatnya tepat 2 harokat. Bang, bagaimana cara mengkonsistensikan bunyi 2 harokat pada matobi'i biar nggak kepanjangan dan nggak kependekan? Caranya ayunkan 1 kali seperti ini dengan nada. Ya, oke. Ayunmu, qumu, ayun, ku, yauma yaqumu. Diayunkan. Mau ayunannya nadanya enak ke atau falas ke, nggak masalah, nggak berdosa kita, asalkan 2 harokatnya bisa terjaga. Itu lebih penting dari apapun, dari memikirkan nadanya falas nggak ya, enak nggak ya. Yang penting 2 harokatnya terjaga dulu. Mau ngayunnya kayak gini juga nggak masalah. Yauma yaqumu, apakah salah? Betul, karena 2 harokatnya terjaga. Nah, ya, paham? Nah, nanti kalau dua harokatnya teman-teman sudah panjangnya itu kadarnya segimana, nggak diayunkan pun nggak masalah. Contoh, yauma yaqumu, itu nggak diayunkan, tapi 2 harokatnya insya Allah terjaga. Ya, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Saya izin hapus. Ya. Yauma yaqumu. Mim di sini huruf mim ya, lafalkan seperti huruf M. Mimnya berharokat simpul angka 9 sama seperti qaf, maka dia dibaca dengan harokat dhammah, dibaca dengan simpul dengan vokal u. Maka mimnya dibaca mu, tidak ma, tidak mi. Bagaimana menyempurnakan harokat dhammah? Menyempurnakan harokat dhammah vokal u tadi gimana? Dengan cara mm. Mulutnya, maju mulutnya, manyun mulutnya, mencucu mulutnya, monyong, ya. Oke, maka ketika kita sempurnakan pelafalannya, ya, manyongkan. Yauma yaqumu, gak perlu ragu-ragu. Yauma yaqumu, ya, mu, ku, ya. Sempurnanya harokat dhamma tak ada cara lain kecuali dengan betul-betul maju mulutnya, ya. Oke, sip. Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Gitu. Oke. Apa nih? Afwan Ustadz, mizan yau dan ku nya Ustadz sama padahal nggak ada hukum mad di yauma. Maksudnya gimana? Gimana nih? Lanjut. Saya nggak paham ya pertanyaannya. Lanjut ya. Yauma yaqumu, waw sukun monyong, karena waw sukun cara melafalkannya monyong juga, ya. Dhammah juga harus monyong karena harokat yang dibaca dengan vokal u itu harus monyong, ya. Oke, lanjut. Kalau pengen sempurna, ya, lanjut teman-teman sekalian, dari mu langsung masuk ke huruf ro. Ya, dari mu langsung loncat ke huruf ro. Kenapa bang? Ini bentuk seperti alif lamnya diloncat? Karena ini ada kondisi yang sering kita sebut dengan kondisi apa teman-teman? Alif lam, koma, alif lam komaria. 1 harokat dan 1 alif itu 2 harokat. 1 harokat ya 1 harokat. Lanjut. Nah, saya izin kalau ada pertanyaan di luar pembahasan, kalau saya tidak jawab, mohon maaf ya, karena biar kita fokus dengan pembahasan sesuai dengan ayat. Ya. Oke, nanti kalau ada pembahasan yang tidak terjawab atau tidak saya jawab terlebih dahulu, biar kita fokus dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Ya. Oke, sip. Di sini disebut dengan alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Ada yang menyebutkan idgham syamsi, ada yang menyebutkan asyamsiyah, silahkan. Tapi keumuman di antara kita menyebutkan ini adalah alif lam syamsiyah. Ya. Oke, apa itu alif lam syamsiyah? Simpelnya, kalau teman-teman menemukan ada huruf seperti alif dan lam yang saling bersandingan, dan di atas lamnya atau di setelah lamnya ada tanda tasydid, ya, ada tanda tasydid, ya, gambar burung terbalik seperti ini, maka dia adalah syamsiyah. Kalau komariah itu tanda ada seperti alif dan lam, ada tanda sukun di atas lamnya, itu komariah. Oke, maka yang dilafalkan huruf yang bertasydid saja langsung.
Yauma yaqumur. Begitu? Yauma yaqumur. Allahu Akbar. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Jelas ya. Jadi diloncat saja, Bang. Kalau misalnya alif dan lamnya nggak dibaca, kenapa mereka harus ditulis? Gitu loh. Kalau alif dan lamnya nggak dibaca, kenapa mereka nggak dihilangkan saja, Bang, biar nggak puyeng, Bang? Nah gitu ya. Kenapa alif lamnya harus ditulis kalau nggak dibaca? Nih ada dalam namanya kaidah penulisan. Ya, dalam bahasa Indonesia saja, kalau ada kosakata tidak tahu, kita tulisnya bukan tidak tahu kan? Bukan tidak tahu kan? Tapi tidak tahu. Ketika kita lafalkan mungkin huruf K dan huruf K dan huruf H-nya hilang. Tapi kenapa ketika ditulis tetap tidak tahu? Karena itu kaidah penulisannya. Pun sama teman-teman dengan ini. Pun sama dengan ini. Ini kenapa tetap alif lamnya ditulis? Karena mereka kaidah penulisannya harus tetap ditulis. Nah, paham? Coba 1.800 orang yang share gak nyampe setengahnya. Berarti yang share itu orang-orang mahal, spesial. Kenapa? Karena ikut share. Mahal ya, hati kita tergerak untuk akhirnya mau men-sharekan konten baik kalau merasa ada manfaat. Ya, mahal teman-teman, gak nyampe setengahnya. Yakin sama saya, tuh 1.800 orang yang nongkrong, ya, yang share gak nyampe 500. Enggak. Maka terima kasih yang udah ikut syiar Quran. Semoga jadi pahala jariah, kehidupan teman-teman semakin mudah atas wasilah Quran. Ya, berarti teman-teman telah ikut menggaungkan risalah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Quran. Ya, syariat Islam. Terima kasih. Ya. Oke, barakallahu fikum. Lanjut. Yauma yaqumur. Jadi langsung masuk ke huruf ro-nya. Faham? Jelas? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Lanjut teman-teman ya. Kita hadirkan tontonan terbaik untuk masyarakat Indonesia di TikTok ya. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita lanjut teman-teman. Ini huruf apa namanya? Nah, yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf ro. Huruf ro dilafalkan sebenarnya persis seperti kita melafalkan huruf R. Ya, ujung punggung lidah kita nempel ke langit-langit. Ro kayak R. Cuman yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan huruf ro, jangan sampai getaran di lidahnya terlalu berlebihan. Jangan berlebihan. Contoh, yauma yaqumur ruhu. Nah, enggak gitu. Bang, kenapa huruf ro nggak boleh getarannya berlebihan seperti huruf R? Karena huruf ro punya aturan. Aturan huruf ro punya sifat. Ro punya berbagai macam sifat. Salah satunya adalah disebut dengan sifat takrir. Warro wabitakririn ju'il. Takrir itu artinya dia bergetar, tapi sedikit, samar-samar saja. Nggak sama seperti huruf R alfabet. Ular melingkar-lingkar di atas pagar, itu R. Tapi kalau huruf ro, ular melingkar-lingkar di atas pagar, gitu. Getarannya nggak berlebihan. Jelas? Jelas teman-teman di sini? Ya, jelas. Ya, gitu. Jadi getarannya dia sedikit saja, samar, tapi tetap walaupun sedikit tetap tegas, lugas dan jelas. Bukan berarti getarannya hilang. Rory ruber rar, nggak gitu juga teman-teman, tetap jelas. Ro ri ru r tetap jelas, getarannya tetap jelas. Jangan sampai terlalu banyak getarannya, ro ri ru bar, tapi juga bukan betul-betul hilang getarannya. Jadi kayak orang bule, ro ri ru rar, nggak gitu juga, tetap jelas. Ro ri ru r, tetap tegas, lugas dan jelas getarannya. Jelas, terdengar jelas, jangan sampai hilang. Ya, oke. Maka ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, ya pastikan dia ada getarannya. Yauma yaqumur. Ya, yang di sini yang kita bahas hanya terkait dengan tahsin dan tajwid. Di luar itu, di luar kapasitas saya, maka saya tidak berani jawab. Ya, huruf jar, nahwu shorof saya tidak berani jawab karena bukan kemampuan saya. Saya mah belak-belakan, saya nggak tahu, saya pasti bilang nggak tahu. Ya. Gitu. Karena apa? Karena saya bukan guru teman-teman, saya teman belajar. Jadi kalau ada yang saya nggak tahu, saya pasti bilang nggak tahu. Ya, masalah syariat saya nggak akan bisa jawab semua karena saya terbatas. Ya, kemampuan basic saya hanya di
untuk saat ini yang berani saya sampaikan terkait dengan tahsin dan tajwid itu pun yang basic. Jadi kalau ada komen-komen di luar tahsin dan tajwid dan yang saya tidak jawab, mohon maaf. Ya. Oke, lanjut. Ro-nya kita bahas dulu ro-nya. Jadi getarannya nggak boleh banyak ya, karena dia punya sifat yang namanya apa tadi? Nama sifatnya adalah takrir. Getarannya sedikit saja. Oke. Warro wa bitakririn ju'il. Nah, oke. Nah, lihat. Udah biasa aja Pak, jangan dibaperin ya. Oh iya, terima kasih. Bukan baper teman-teman, tapi saya mengklarifikasi, khawatir, berharap ada jawaban dari saya, gitu loh. Ya, jadi kalau di luar tajwid, kalau saya tidak menjawab, saya mohon maaf. Karena apa? Karena di luar kapasitas. Saya nggak pengen menyesatkan teman-teman, jadi salah nanti. Ya, oke. Ya, lanjut teman-teman. Lalu huruf ro ini, teman-teman perhatikan. Ya, saya izin hapus ya. Jangan sampai getarannya terlampau banyak. Sekarang huruf ro-nya kita lihat dia berharokat apa teman-teman. Nah, simpul angka 9 di atas huruf namanya adalah harokat dom. Namanya adalah harokat dhammah. Maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal U ya. Nah, vokal U, oke. Nah, dibaca dengan vokal U, jadi ru. Nah, ro-nya maka dibaca tidak ro, tidak ri, tapi ru karena dhammah. Ingat dhammah harus ya, muncung mulutnya, maju mulutnya, ru. Nah, ro ketika dhammah apakah dia dibaca tebal atau dibaca tipis? Ro ketika dhammah ataupun ro ketika fathah dia harus dibaca dengan mufakhamah, dibaca dalam keadaan yang tebal ya, atau tafkhim, dibaca mufakhamah atau tebal. Nah, jadi nggak dibaca ru saja tapi ru, bukan hanya ru tapi ru. Gimana cara menebalkannya Bang? Nah, balik lagi ke huruf ro nih. Jadi huruf ro itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis sesuai dengan kondisinya. Kalau ro-nya berharokat baris bawah maka dia murokok tarkik, dibaca tipis. Tapi kalau dia ro-nya berharokat fathah ataupun dhamma maka dibaca mufakhamah atau tebal. Ya, bagaimana menebalkannya? Nah, caranya aktifkan sifat isti'la. Apa? Aktifkan sifat isti'la. Apa Bang itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah bagian mengangkat pangkal lidah kita. Pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita diarahkan ke langit-langit. Kalau pangkal lidah diangkat maka bunyi vokalnya akan tebal. Asalnya ru kurang berbobot, tapi jadi kalau angkat pangkal lidah ru, dia lebih berbobot, tebal. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Maka ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, ya, yauma yaqumur. Nah, ya, jelas? Nah, kalau tebal di sini enggak BMTS karena dia bukan fathah. BMTS, BM itu untuk buka mulut, itu untuk menyempurnakan harokat fathah. Maka di sini dia bukan membuka mulut tapi memonyongkan mulut. Maju mulutnya. Ya. Gitu. Jelas ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Yauma yaqumur. Nah, seperti itu. Jelas? Takbir. 2000 orang ya. Belum nyampe setengahnya yang share. Allahu Akbar. Terima kasih ya. 800 share. Siapapun teman-teman orang-orang pilihan. Kita syiarkan ya konten Quran. Ya, kita lanjutkan perjuangan Rasulullah ya, syiar Quran. Apa yang dibawa risalah yang dibawa Rasulullah, yaitu salah satunya adalah mukjizat tertinggi Quran. Maka sebarluaskan, jangan sampai putus di teman-teman. Sayang banget ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman sekalian ya. Yauma yaqumur. Nah, sekarang ro-nya belum selesai. Kita izin hapus dulu ya. Kita izin hapus dulu. Oke, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Sekarang ro-nya di sini dhammahnya sudah kita bahas, ro-nya sudah kita bahas, tapi dia di sini ada tanda gambar burung terbalik. Nah, gambar burung terbalik ini tanda gambar burung terbalik seperti ini kita sebut dengan tanda apa? Kalau saya sebut dengan tanda tasydid. Kalau teman-teman sebut dengan tanda apa? Ada yang menyebutnya tasydid, ya. Ada yang menyebutnya sabdu, teman-teman sekalian, ya. Ada yang menyebut tasydid, ada yang menyebut sabdu. Ya, ada yang menyebut syiddah. Ada juga teman-teman sekalian. Ya. Oke, gitu. Oke, sekarang huruf yang bertasydid itu cara bacanya gimana? Ya, cara bacanya gimana? Ya, cara baca huruf yang bertasydid itu dibaca dengan cara ditekan. Ya. Oke. Dibaca dengan cara ditekan, bukan ditahan. Bukan ditahan, hati-hati.
Huruf yang bertasydid yang ditahan hanya ada dua huruf. Apa aja? Huruf nun dan mim. Nun bertasydid dan mim bertasydid baru dia ditahan. Bertasydid dan mim bertasydid baru dia ditahan 2 harokat. Karena ada ahkamnya, ada hukum tajwidnya apa? Gunnah. Nah, jelas. Jadi nggak semua huruf yang bertasydid tahan 2 harokat. Tasydid tahan 2 harokat. Ini tasydid kita tahan ya, bukan tahan, tapi tekan. Ya, ada penekanan. Ya, kalau nun dan mim baru dia ditahan. Contohnya, nun dan mim dia ditahan 2 harokat ya. Nih contoh. Inna amma, kerasa tahan 2 harokatnya, kerasa nggak? Itu baru ditahan kalau nun dan mim ketika bertasydid. Tapi yang lain ketika bertasydid konsepnya bukan tahan, tapi cukup tekan. Ya, yauma yaqumur, nggak ditahan 2 harokat. Kalau ditahan 2 harokat semuanya tasydid ditahan 2 harokat, jadinya begini. Yauma yaqumur ruhu. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu teman-teman? Seperti itu atau tidak? Tidak ya. Karena konsep tasydid yang ditahan hanya 2 huruf. Itu pun karena ada hukum gunnah. Ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang gunnah akmal. Silahkan. Ya. Oke. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jelas? Tidaklah Ustaz. Iya, makanya. Ya. Oke. Jadi konsep tasydid itu bukan tahan, tapi tekan ya. Oke. Jadi bukan tahan ya. Jelas sampai sini? Bisa membedakan mana tekan, mana tahan? Allahu akbar. Jelas ya. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian ya. Ya, lanjut. Yauma yaqumur, tuh enggak ditahan. Murru, enggak, tapi murru. Udah enggak pakai ditahan-tahan ya. Oke, lanjut lagi. Takbir, Allahu akbar. Gaungkan kalimat Allah. Tunjukkan konten FYP, komennya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, segala bentuk kebaikan cintanya Allah. Maka jangan sampai cintanya Allah ini putus di jari jemari teman-teman semua. Ya, nggak di-sharekan lagi, sayang banget peluang pahala jariahnya. Ya, oke. Sekarang dhammahnya bertemu dengan wawu sukun. Maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 bukan 2 hari kelamaan, tapi 2 harokat atau 1 alif. Nah, 2 harokat itu 1 alif. Berarti kalau 3 harokat 1,5 alif gitu teman-teman. Kalau 2 alif berarti 4 harokat ya. Oke. Nah, dia mesti kalau ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, maka dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukumnya adalah teman-teman boleh panggil dia mad asli, tapi kalau saya sebut dia mad tabi'i. Ya. Nah, saya ingatkan lagi boleh ya. Ya, mad tabi'i bukan hanya ada 1 pasang dhammah wawu sukun, tapi ada fathah, ada kasroh. Fathah pasangannya adalah kekasihnya adalah alif. Kalau kasroh pasangan kekasihnya adalah ya sukun. Berarti ada 3 pasang keluarga mad tabi'i. Dhammah wawu sukun contoh dalam ayat, yang lainnya fathah alif kasroh ya sukun. Allahu akbar. Jelas? Jelas teman-teman sekalian? Maka pastikan 2 harokatnya tepat. Ya teman-teman sekalian ya. Maka pastikan 2 harokatnya tepat. Ya, jangan sampai panjang pendeknya teman-teman belum konsisten ya. Hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an salah satunya adalah mad tabi'i. Sedikit-sedikit teman-teman akan menemukan mad tabi'i. Teman-teman rasain aja. Ya. Oh, jelasinnya kecepatan. Lebih lambat lagi ya. Baik, teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman menemukan ada hukum tajwid mad tabi'i, maka pastikan pelafalannya tepat 2 harokat. Karena apa? Oh, nanti kelamaan ya, mohon maaf ya. Jadi kalau teman-teman 2 harokatnya belum konsisten, nanti panjang bacaan teman-teman pasti kurang teratur, kurang rapi. Karena panjang pendeknya masih kesana kemari teman-teman.
Ya, Bang, terus gimana Bang kalau kita belum konsisten? Cara mastiin biar konsisten bagaimana? Nah, diayunkan dengan nada, diayunkan dengan nada, ya, diayunkan dengan nada, ya. Oke, channel Ucupnya kita buat insya Allah pekan ini, ya. Tuh, mulai pada turun nih. Mana nih semangatnya? Mana semangat? Mana semangatnya? Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Masih semangat insya Allah. Oke, nah jadi cara mengkonsistenkan dua harokat ya adalah dengan cara ayun. Ayun. Ayun dengan nada mau nadanya falas kayak mau nadanya merdu kayak nggak masalah. Ya, yang penting dua harokat ini yang paling penting nih tajwid. Ya. Oke, maka ayunkan. Ayunhu, ayunhu, ruhu. Nih, kita coba praktekkan. Yauma yaqumur ruhu. Diayunkan saja. Emang boleh bang? Boleh, boleh. Apalagi untuk mengamankan tajwid sangat boleh. Ya, ayun. Ruhu nanti kalau sudah terbiasa nggak diayunkan pun dengan nada sungguh tak masalah. Ya, sungguh tak masalah. Contoh, ruhu, ruhu. Itu nggak diayunkan tapi dua harokatnya terjaga. Nah, ya contoh matobiyah Pak Ajaz tadi apa? Saya sudah sebutkan. Silakan simak baik-baik. Dhamma waw sukun fathah alif kasrah ya sukun. Ya, ayunkan. Oke? Ayunkan dengan nada, ya. Yauma yaqumur ruhu. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya, huruf apa ini? Ini disebut dengan huruf ha. Ha apa nih? Ha kecil ya, betul? Hak kecil. Nah, hak kecil di sini dia dalam kondisi berharokat dhammah, maka dibaca sama seperti ro dhammah tadi. Setiap huruf berharokat dhammah ini dibaca dengan vokal u, maka harus monyong mulutnya, muncung mulutnya ya. Oke, yang saya ingin sampaikan, siapa di antara teman-teman yang melafalkan hak kecil itu seringkali tertukar dengan dua huruf ini. Apa aja Bang? Yang pertama dan yang kedua dibaca menjadi hak besar. Dan yang kedua dibaca menjadi huruf kho. Kalau dilafalkan menjadi dua huruf ini maka ini menjadi kesalahan yang besar. Kalau kesalahannya sudah menukar huruf, tertukar huruf dari yang satu menjadi yang lainnya, maka ini berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Makanya kita nggak bisa asal teman-teman melafalkan huruf. Kalau pengen sempurna dan nggak pengen salah, menjadi salah besar disebutnya lahan jali. Kenapa disebut dengan lahan jali? Salahnya besar. Kenapa bisa besar? Karena bisa merusak makna ayat, hancur makna ayatnya. Ya, oke. Contoh, ya, ada kosakata aku cinta kamu. Iya, si aku yang cinta sama kamu. Aku yang cinta. Tapi kalau ketukar huruf huruf u-nya dengan i, jadi apa? Aki cinta sama kamu. Jadi si Aki yang cinta sama kamu. Beda jauh, beda perubahan antara u dan i dalam bahasa Indonesia saja sudah beda. Ya, asalnya aku cinta kamu, jadi si Aki cinta kamu. Ya, oke. Itu perumpamaan dalam kosakata bahasa Indonesia. Makanya itulah yang teman-teman harus perhatikan. Ya, mau dicintain sama aku atau sama Aki? Maksudnya mau menyempurnakan huruf atau tidak? Ya. Oke, jelas? Nah, maka bagaimana agar hu ini tidak tertukar menjadi ruhu, jadi h besar atau jadi ruhu, jadi ada ho-ho-nya. Caranya seperti apa? Caranya kita coba kenalan sama hak kecil, ya, ta'arufan. Mau nggak ta'arufan? Mau ta'arufan nggak? Ya, tapi yang ta'arufan bukan antara aku dan kamu, tapi antara kita dengan hak kecil. Nah, ya. Oke, nih perhatikan baik-baik. Baik-baik nih perhatikan ya. Para calon penghuni surga 1.800 orang yang masih berkenan tap-tap layar, yang masih berkenan melanjutkan ya syiar Quran kita ya, menggaungkan risalah Rasulullah Muhammad SAW yaitu Quran ya.
Silahkan ya, semoga jadi pahala jariah. Oke, hak kecil. Kita kenalan, hak kecil itu dilafalkan dari mana? Hak kecil itu dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa, Bang? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokannya diapain, Bang? Tengah tenggorokannya dilafalkan dari tengah tenggorokan. Hak kecilnya. Nah, maksudnya gimana nih? Nih, perhatikan. Nih, ini hak kecil nih. Dia dilafalkan dari bagian katup epiglotis kita. Dari bagian katup epiglotis kita nih, yang warna ungu. Nah, ini tengah tenggorokan kita. Nah, karena hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan, maka dia akan mengalirkan salah satu sifat. Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya mengalirkan hembusan angin, mengalirkan nafas. Nah, karakteristik nafas yang keluar karena dia dilafalkan dari tengah tenggorokan ini, maka akan otomatis berbisik atau seperti orang kepedesan. Ha, hi, hu. Bisa dirasakan ada bisikan nggak? Ha, hi, hu. Terasa nggak teman-teman? Terasa nggak? Ha, hi, hu. Tuh, ya. Atau seperti teman-teman kepedesan. Pedes. Atau seperti teman-teman yang suka ngeteh atau ngopi. Ya, ngeteh, ngopi ya, atau ngeteh ya, dalam kondisi masih panas minum. Nah, itu hak kecil. Cuman kita gak nyadar aja bahwasanya oh itu hak kecil. Ya. Oke, terima kasih. Ini topik koboynya. Semoga kelak topik koboynya menjadi saksi di hadapan Allah. Teman-teman support konten ngaji. Ya. Oke. Ha, hi, hu. Berbisik dia. Jelas? Jelas enggak teman-teman? Ha, hi, hu. Terasa? Nah, sekarang banyak orang, perhatikan baik-baik, banyak orang melafalkan hak kecil tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Tapi banyak orang melafalkan hak kecil terlalu ke bawah. Kalau hak kecil dilafalkan terlalu ke bawah, ya merosot melorot ke bawah, maka yang muncul adalah huruf yang lain tuh. Kalau terlalu ke bawah jadinya hak besar. Hak besar punya sifat hams juga, mengalir juga nafasnya. Tapi karena keluarnya dari pangkal, maka dia nafasnya menjadi karakteristik yang biasa. Ha-hi hubah, ha-hi hubah. Padahal seharusnya di sini di tengah tenggorokan naik ke atas sedikit, gitu ya. Nah, menjadi seperti ini. Ha-hi hubah. Bisa dirasakan? Nah, ini beda sedikit saja makhraj, maka huruf yang keluar menjadi huruf yang lain, ya. Jelas. Allahu Akbar. Ya, ayo, semangat, jangan loyo, ya. Semangat, ya. Oke, ya, masih 6:30 pagi nih. Semangatnya mana? Ya, Masya Allah. Takbir, ya. Harus kita pecut dulu nih pakai takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Oke, bismillah. Faham? Jelas. Nah, jadi pastikan hak kecil jangan sampai terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah jadinya hak besar. Harusnya tepat dari tengah tenggorokan. Nafasnya berbisik, bukan nafas yang biasa. Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Selain hak kecil, banyak orang melafalkannya merosot melorot terlalu ke bawah, tapi juga ada yang melafalkannya offside terlalu ke atas. Ya, kalau dia dilafalkan terlalu ke atas, maka dia juga akan berubah menjadi huruf yang lain. Huruf apa namanya? Geser. Nih, lihat jadi huruf apa? Jadi huruf kho. Kho dilafalkan dari ujung tenggorokan atau tenggorokan paling atas. Nih, yang ini. Harusnya di sini hak kecil. Kalau terlalu ke atas jadinya kho. Kho juga punya sifat hams. Tapi karakteristiknya nafasnya seperti ya, bukan betul-betul dengkuran, tapi seperti dengkuran, seperti ngorok. Kalau teman-teman melafalkan haknya masih belum bersih, ya, masih begini, kha, maka itu ada ngorok-ngoroknya itu kho tuh. Kha. Nah, enggak, tapi ha bersih. Clear, ya, bersih, jangan ada ngorok-ngoroknya. Paham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ha, hi, hu, bah. Begitu. Jelas? Lanjut. Allahu Akbar. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam ayat. Maka pastikan, maaf, foto dulu nih. Yang ngerasa ini penting foto. Ya, screenshot. Nanti pindahkan ke catatan masing-masing. Jadi wallpaper kalau perlu. Masya Allah tuh. Dede bayi ikut ngaji ya. Iya deh, bentar ya. Masya Allah.
Ya, bentar ya, Abi ngaji dulu ya. Oke. Lanjut teman-teman, perhatikan. Nah, oke. Nah, sekarang hak kecilnya maka pastikan dia berbisik nafasnya. Hu, 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 hu. Nah, gitu ya. Oke, jangan hu atau hu. Jelas teman-teman sekalian? Oke, yang ngerasa ada manfaat sebarluaskan. Ya, yang ngerasa ada manfaat pengen ini ditonton oleh anak cucu generasi penerusnya, maka syiarkan. Teman-teman punya andil besar dalam membuat konten-konten itu FYP. Apalagi kalau berjamaah 1.000 orang nih. 1.000 orang lebih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Oke. Yauma yaqumur ruhu. Pastikan berbisik teman-teman. Pastikan berbisik. Ya, Allahu Akbar. Kita tunjukkan pada dunia. Konten ngaji punya tempat di TikTok. Konten ngaji penontonnya keren-keren. Penonton ngaji gak mau kalah dengan konten-konten yang mohon maaf kalau di konten yang lain ada yang membawa mudarat, kita bawa manfaat atas izin Allah. Ya, jangan mau kalah teman-teman. Daya juangnya. Ya, oke lanjut teman-teman. Ini namanya huruf apa ini? Ini namanya, nama huruf aslinya namanya huruf apa? Namanya adalah huruf waw, teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Yauma yaqumur ruhu. Nah, cara menyempurnakan huruf wawu. Nah, ini huruf wawu ini huruf yang gampang atau huruf yang mudah? Nggak ada pilihan lain. Huruf yang gampang atau huruf yang mudah? Huruf wawu itu adalah huruf yang gampang boleh, mudah boleh ya. Tapi saking gampangnya huruf wawu dilafalkan, saking mudahnya huruf wawu dilafalkan, banyak orang yang tidak menyempurnakan huruf wawu sesuai dengan kaidah. Asal-asalan, acuh, abai, nggak fokus. Ketika melafalkan huruf ain, fokus karena dianggapnya sulit. Ketika melafalkan huruf dhad, fokus karena dianggapnya sulit. Tapi ketika yang gampang, akhirnya asal lewat. Tar. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, ya. Ustadz jangan marah dong. Siapa yang marah? Bedakan marah dengan tegas. Nah, gitu ya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, wawu dilafalkan dia punya kaidah. Ya, dia punya kaidah. Ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Bagaimana untuk menyempurnakan huruf wawu? Wawu punya aturan. Ya. Wawu punya aturan, wawu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhraj. Ya, wawu bagaimana melafalkannya? Jangan asal wawi saja. Nah, wawu itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Wawu dilafalkan dari yang namanya ada aturannya. Dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu artinya kedua bibir. Kedua bibirnya diapain bang? Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Seperti apa itu? Seperti ini. Nih. Nah, pastikan bibirnya maju. Pastikan bibirnya monyong. Ya. Pastikan bibirnya monyong. Oke? Jelas teman-teman sekalian? Ya pastikan bibirnya maju monyong. Ya, jadi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf wawu tak teman-teman sempurnakan. Ya contohnya wawi wu bau. Nah itu bukan wawu. Wawu itu sempurnanya monyong kan. Wa wi wu au bau wa wi wa wada'na anka wizrak. Jangan sampai cuman wawa, enggak, tapi wawa. Ya, gitu. Lanjut, ya. Sempurnakan, ya.
Kalau udah monyong makin monyong, jangan terlalu monyong. Ya monyong biasa aja, normal ya. Tapi harus kelihatan monyongnya, jangan cuman monyong-monyong monyong-monyong yang cool. Monyong-monyong apa namanya? Monyong-monyong yang jaim-jaim, monyongin. Ya, gak usah ragu, ya gak usah takut kelihatan mukanya jadi gak cantik gak ganteng. Biarin gak ganteng dan cantik di hadapan manusia. Tapi yang penting bacaannya ganteng dan cantik di hadapan Allah. Monyongin, mancungkan lagi, muncungkan. Ya, maju mulutnya. Jelas? Ketika sudah maju mulutnya, ini step pertama. Lalu setelah itu kita lihat step keduanya, lihat harokatnya. Harokatnya baris apa? Kalau baris atas, maka itu disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia basicnya dibaca dengan vokal A, I atau U. Dibaca dengan vokal A. Maka wawunya nggak dibaca wi karena bukan kasroh. Wawunya nggak dibaca wu karena bukan dhamma. Tapi wawunya dibaca dengan vokal A, wa, karena dia berharokat apa? Karena dia berharokat fathah, dibaca dengan vokal A. Jelas sampai sini? Gitu ya. Nah sekarang kalau ada huruf hijaiyah apapun yang ketika fathah dia tetap dibaca dengan vokal A, tidak berubah menjadi vokal yang lain, maka ini adalah huruf yang tipis. Kalau huruf tebal emang ketika fathah bunyi vokalnya menjadi apa? Kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya menjadi O. Nah itu huruf tebal baru, contohnya so, do, to, vo, kho, go, ko, ro. Ya, karena waw bukan huruf tebal maka nggak dibaca wo, tapi dibaca wa, begitu ya. Oke. Sip. Nah, emang kalau kita udah menemukan bahwasannya dia adalah huruf yang tipis, lalu dia berharokat baris atas, kenapa? Maka ada bentuk penyempurnaannya. Gimana teman-teman? Kalau ada huruf tipis dan dia harokatnya fathah, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS teman-teman sekalian. BMSS. Ya. Apa itu BMSS? BMSS itu artinya buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis huruf tersebut. Ya. Oke, jadi step keduanya adalah buka mulut sambil senyum. Jadi yang pertama jangan lupa dimonyongkan dulu, maju mulutnya. Yang kedua BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya. Jadi ketika saya izin contohkan, dilafalkan seperti ini. Maju dulu mulutnya, perhatikan ya. Maju dulu mulutnya, lalu buka mulutnya sambil senyum. Wa. Jangan hanya buka mulut saja. Kalau buka mulut saja maka tipisnya tidak akan terasa. Contoh. Wa. Tapi wa. Nah begitu. Jelas? Pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena teman-teman di sini saya nggak nyampein biar teman-teman paham. Saya nyampein biar Allah lihat kita dan Allah kasih izin kita paham. Jadi pahamnya itu bukan karena saya, tapi karena izin Allah melihat ikhtiar kita bareng-bareng. Apalagi disebarluaskan, apalagi di-share, bagaimana Allah nggak cinta sama kita. Karena nggak sibuk sama diri sendiri, mikirin umat yang lain, saudara-saudara kita yang lain, gitu loh ya. Gimana Allah nggak cinta, gimana nggak Allah gak kasih keberkahan. Kita bukan hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Allahu Akbar ya. Rasulullah tidak pernah sibuk dengan dirinya sendiri ya. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, bantu sharekan, tap layarnya. Kalau ngerasa ada manfaat, kalau nggak ada mah nggak usah ya, nggak usah repot-repot teman-teman. Lanjut teman-teman sekalian ya. Lanjut, masih semangat? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita dari waw langsung masuk ke huruf lam ya. Dari waw langsung masuk ke huruf lam. Ajib. Kenapa langsung masuk ke huruf lam? Wal. Karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam apa? Nih, alif lam apa nih? Alif lam koma, bukan komarudin, hati-hati. Alif lam komariyah ya. Alif lam komariyah teman-teman sekalian. Nah, alif lam komariyah itu tandanya apa? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, lalu di atas lamnya ada tanda sukun, maka itu pasti komariyah ya. Komariyah sering kita sebut dengan alif lam komariyah, sering kita sebut dengan idhar komari, boleh, atau al-komariyah boleh, tapi saya izin tulisnya alif lam komariyah. Ajib.
Takbir, masya Allah. Alif lam komariah. Kalau alif lam syamsiah apa? Sama kayak alif lam, kayak alif lam syamsiah, tapi dia tandanya antara di atas lamnya atau di setelah lamnya ada tanda tasydid. Nah, itu baru alif lam syamsiah, bukan syamsuddin. Hati-hati ya. Oke, jelas jelas jelas. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kita kontenkan, kita Qurankan konten TikTok ya. Masya Allah. Lanjut. Ya, berarti cara bacanya langsung masuk ke tanda komariahnya atau tanda sukunnya. Wal gitu ya. Wal langsung masuk. Wal. Nggak perlu dibaca dulu, nggak usah dipanjangkan. Wal, nggak, tapi langsung wal ya. Gitu, oke. Bedanya apa sama Syamsuddin dan Komarudin? Kalau itu adalah teman orang tua saya, Bapak Komarudin dan Bapak Syamsuddin. Kalau ini hukum tajwid Komariah dan Syamsiah. Gitu, oke. Sip. Teman-teman, lanjut lagi. Nah, ini juga huruf menarik tuh, teman-teman. Teman-teman, saya mohon maaf ya. Di sini kita bahasanya bolak-balik, diulang-ulang. Teman-teman mau bilang muter-muter kayak nggak masalah. Teman-teman mau bilang ini bertele-tele kayak nggak masalah. Memang iya. Memang muter-muter kita. Gitu. Oke? Nah, lam ini namanya harus tahu, teman-teman. Ini nama aslinya adalah huruf lam. Huruf lam. Ya, nama aslinya. Jadi bukan huruf la. Nggak ada yang namanya huruf la, teman-teman. Tidak ada huruf yang namanya adalah huruf la. Masya Allah. Namanya adalah huruf lam. Ya, oke. Tapi saya izin bertanya, teman-teman sekalian. Ya, saya izin bertanya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam bayangannya seperti teman-teman sedang melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Ada nggak yang masih melafalkan lam itu bayangannya seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Nah, ya, gitu. Oke? Ada? Nah, jujur, siapa? Muter-muter nggak apa-apa biar tambah ingat, masya Allah ya. Nah, teman-teman mohon izin, walaupun memang lam diwakilkan dengan huruf L ketika kita baca Al-Quran Latin, tapi makanya ini bahayanya kalau kita hanya berpuas diri pada baca Al-Quran dengan Al-Quran Latin. Karena ada huruf-huruf yang memang terasanya sama dengan abjad alfabet, tapi mereka dari segi hakikat pelafalan mereka berbeda. Ya, oke, tetot. Ya, bang, berarti lam itu gimana melafalkannya kok beda dengan huruf L? Bang, tolong jelaskan lah bang. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi huruf lam gimana? Emang apa bedanya dengan huruf L? Nah, kita contohkan biar teman-teman nggak sendirian pusingnya, ya. Gini. Ya, huruf L itu yang disentuhkan adalah ujung lidah. Kalau huruf L alfabet itu adalah huruf yang dilafalkan hanya menyentuhkan ujung lidah kita ke langit-langit seperti ini, teman-teman. Nah, ini L nih teman-teman sekalian, ya, gitu. Tapi kalau huruf lam, dia bukan hanya menyentuhkan ujung lidah kita ke langit-langit. Contohnya kalau L begini, teman-teman. Al, nih saya izin agak zoom ya, nih perhatikan. Sekolah. Mobil biasanya bertumpunya hanya pada ujung akhir lidah kita saja. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, ajib. Nah, sedangkan huruf lam tak cukup kita hanya sentuhkan ujung akhir lidah kita saja. Kenapa? Karena lam walamu adnaha limuntahaha. Lam itu keluar dari tepi lidah bagian kiri ataupun yang kanan, ya, tepi lidah kiri atau kanan dua-duanya nih, bagian depan menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit belakang gigi atas kita. Jadi kalau kita lafalkan itu terlihat lebih penuh. Contoh, al. Bedakan ini L nih, ini L. Al. Kalau huruf lam al. Kalau L la. Kalau lam la. Bisa dibedakan? Ya, bisa dibedakan? Ya, masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Maka nggak dibaca wal, tapi wal. Ya, ajib ya. Takbir, cintanya Allah tuh lagi turun. Takbir, Allahu Akbar. Nikmat ya Allah, maka saya niatkan ya Allah, nikmat dari Engkau ini saya sebarluaskan ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Lanjut teman-teman. Ya, lam sukun. Ya, nih di sini lamnya dalam kondisi sukun. Ini namanya sukun. Tanda petik di atas huruf itu namanya dalam kaidah tajwid adalah sukun.
Oke. Nah, tanda sukun ini di Indonesia sering disebut juga dengan tanda mati ya. Maka lam sukun itu lam mati gitu. Kalau misalnya di bahasa Indonesianya begitu ya, di bahasa kitanya. Nah, teman-teman, tahu nggak ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Yang pertama dan yang kedua, teman-teman, yang pertama ini kesalahan populer. Kesalahan tapi populer. Ada yang tahu kesalahannya apa? Ada yang tahu apa kesalahan ketika kita melafalkan lam sukun yang paling populer? Memantul atau tawalut. Aduh, Masya Allah. Siapa yang suka mantul boleh angkat tangan. Ya, ya, boleh angkat tangan. Asal jangan angkat kaki. Angkat tangan nggak kelihatan. Boleh komen maksud saya. Ya, betul. Jangan jadi wale ya. Walema. Ada bunyi tambahan vokal e. Jadi bunyi vokalnya yang mengalir itu bukan bunyi vokal e. Ya, di Sunda tuh e gitu ya, bukan wale. Tapi bunyi konsonan l. Walma. Jadi bunyi yang bunyi lam sukun itu bunyi konsonan. Walma, bukan bunyi vokal e. Walema, bukan. Ya. Diam bukan artinya suka tanda sukun. Ya, kalau bahasa kaidahnya tanda sukun itu artinya diam-diam apa? Diam rahangnya. Tapi mau teman-teman sebut dengan mati juga nggak masalah, asalkan cara bacanya ajib, betul? Ya, jadi jangan sampai ada bunyi vokal e-nya, paham? Contoh, begini, teman-teman. Kenapa lam sukun itu suka ada bunyi pantulannya? Karena lidah kita, ya, makhraj lamnya keburu turun duluan. Sedangkan huruf berikutnya teman-teman nggak langsung lafalkan. Walema, tuh. Ketika turun lidah kita, wale, pasti ada bunyi le. Kalau kita nggak buru-buru masuk, jadi turunkan lidah kita ketika melafalkan al. Setelah kita akan betul-betul melafalkan huruf berikutnya. Contoh, walma. Tuh, walma. Jangan sampai walma. Bisa difahami? Jelas? Jelas teman-teman? Halo, assalamualaikum para calon penghuni surga. Jelas insyaallah. Takbir. Allahu akbar. Ya, gitu. Lanjut lagi teman-teman ya. Walma, begitu ya. Oke, jelas ya. Dia nggak punya sifat kolkolah teman-teman. Dia nggak punya sifat kolkolah, maka jadi jangan dikolkolahkan, jangan dipantulkan. Ya, saya jelaskan semua lebih mendetail walaupun ini hanya basic saja. Karena saya sayang sama teman-teman karena Allah. Saya cinta sama teman-teman karena Allah. Saya cinta sama teman-teman karena Rasulullah dan Al-Quran. Ya, gitu. Lanjut ya. Walma. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Lalu jangan sampai teman-teman karena menghindari, ini banyak yang seperti ini kasusnya teman-teman. Karena banyak orang tahu kesalahan lam sukun itu memantul, hanya memantul saja yang diketahuinya, maka mencari alternatif untuk tidak memantul dengan cara yang salah atau dengan cara yang tidak sempurna, yaitu dengan menjeda atau memutus suara lamnya. Saking hati-hatinya karena kepengen mantul ya, tapi dengan memutus suara alternatifnya, maka ini tetot, keliru. Contoh. Wal mala, iya sih jadi gak mantul tapi lamnya jadi al ma, terputus. Wal ma, ndak boleh teman-teman. Kenapa? Karena lam punya sifatnya apa? Huruf lam. Oke ya, sifat huruf lam itu adalah tawasud dari segi suara atau bainiyah. Artinya apa? Sedikit mengalir suaranya teman-teman. Wa baina rihwin wasyadidilin umar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, jelas. Allahu akbar. Masya Allah. Jadi jangan sampai terputus. Wal ma, nya tetap jalan sedikit. Wal ma suaranya. Wal ma. Wal mala. Tapi jangan sampai ketika jalan suaranya sedikit mengalir, memantul. Wal ma, enggak. Ya. Enggak ya. Allahu akbar. Wal malai. Nah, ya. Allahu akbar. Teman-teman, ya, masih ada kesempatan. Kita akan membahas satu pembahasan lagi yang menarik. Maka saya minta tolong terakhir kalinya untuk kesempatan pagi hari ini. 1.900 orang memandang. Jadikanlah teman-teman, ya, kehadiran teman-teman berdampak untuk agama kita. Bareng-bareng 1.900 orang, tap layar yang belum share di pojok kanan bawah, share tanda panah. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan terakhir. Ya, jadikanlah kehadiran teman-teman berdampak bareng-bareng untuk umat, untuk agama kita. Bareng-bareng, ya. Teman-teman jangan salah, ya. Apa yang teman-teman sharekan ke grupnya masing-masing, tuh lihat naik kan? Lihat nih, naik kan? Itu atas izin Allah karena melihat ikhtiar kita berjamaah. Nggak sibuk masing-masing.
Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baik kita lanjutkan lagi ya. Mim saya izin lewat ya, karena tadi sudah kita bahas mim di sini. Ya, saya izin lewat ya mim fathah ya, sama ya ini juga mim fathah. Saya izin lewat. Ya, saya izin lanjut langsung kemana? Saya izin lanjut langsung ke sini ya. Lam sudah kita bahas, tapi di sini kita lihat dulu. Lam, tadi kita barusan udah bahas banget ya lam ya, makhrajnya dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang saya izin jelaskan di sini. Lamnya di sini harokatnya apa teman-teman? Lamnya di sini berharokat fathah tegak. Nah, maka dia dibaca la, tapi dibaca berapa harokat? Nah, wal mala. Nah, la-nya dibaca berapa harokat? La di sini malai itu dibaca berapa harokat? Ada yang tahu? Dibaca berapa harokat la-nya? La-nya dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Nah, ada yang 4, ada yang 5, ada yang berapa lagi? Ada yang nggak jawab, ada yang nggak jawab nggak nih? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Allahu Akbar. Baik, teman-teman, sahabat Quran, saya izin bantu jelaskan. Ya, ini namanya disebut dengan hukum apa? Nih, saya izin kasih warna hijau ya, biar kita lagi ngebahas pembahasan yang mana. Ya, nah, saya kotakin nih ya. Oke, nih teman-teman perhatikan. Pada bagian wal malai, ya, ini disebut dengan hukum tajwid mad wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil. Saya izin tulis dulu ya. Berkenan ya, saya izin tulis dulu mad wajib mutasil. Ya, mad wajib mutasil. Ya, mad wajib mutasil. Oke, mad wajib mutasil ini dia dalam riwayat kita, riwayat Hafs Asim ya, qiraat Imam Asim itu dibaca boleh 4 atau 5 harokat. Pilih salah satu asalkan konsisten. Nanti kita bahas harokatnya ya. Tapi kita lihat dulu di sini. Apa itu mad wajib mutasil? Kenapa malaikatu ini disebut dengan hukum tajwid mad wajib mutasil? Ada yang tahu rumusnya? Oke, teman-teman. Kalau kita lihat rumusnya apa nih? Kita lihat ya di sini. Saya kasih tanda nih. Kita hilangkan dulu bendera warna hijaunya. Tanda benderanya. Jadi asalnya ini nggak ada tanda benderanya, teman-teman. Ya, tanda benderanya itu tuh muncul untuk memudahkan di akhir. Nah, tapi konsepnya itu seperti ini. Jadi ada fathah tegak, ya. Fathah tegak ini nama hukumnya apa, teman-teman? Fathah tegak ini nama hukumnya apa? Ayo, fathah tegak ini nama hukumnya apa nih? Fathah tegak di sini. Apa nama hukumnya? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, atau ada yang sebut dengan mad asli boleh. Maka rumus pertama mad wajib mutasil itu pasti ada mad tabi'inya. Mad tabi'inya. Oke? Jelas ya, ada mad tabi'inya, ya. Ada mad tabi'inya. Selanjutnya, mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad wajib mutasil. Kira-kira titik-titik di sini apa, teman-teman? Kita lihat di sini. Ini ada huruf apa ini? Nah, ini huruf apa, teman-teman? Halo, assalamualaikum. Ini huruf apa? Ini adalah huruf hamzah. Oh, Bang, berarti mad wajib mutasil itu mad tabi'i plus hamzah ya, Bang ya? Belum tentu. Belum tentu itu maksudnya gimana? Apakah pasti mad wajib mutasil? Belum tentu. Bisa jadi mad jaiz munfasil. Oh, terus gimana, Bang, biar mastiin itu mad wajib atau mad jaiz? Caranya kenali dulu apa itu mad wajib, apa itu mad jaiz. Mad wajib adalah mad wajib dan mad jaiz itu sama-sama pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah. Cuman bedanya apa? Kalau mad wajib, mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam satu kosakata yang sama, atau terdapat dalam bahasa Arabnya terdapat dalam satu kalimat yang sama. Ya. Oke, saya izin tulis pakai bahasa Indonesia ya, satu kata ya. Dalam bahasa Arab kata itu kalimat, ya. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam satu kata yang sama, maka itu adalah mad wajib mutasil. Jadi ini ya, kalimat al-malaikatu itu satu kalimat. La dengan i-nya, mad tabi'i dengan hamzahnya, mereka bertemu dan memang tidak terpisah katanya. Gitu, bersambung, betul banget. Betul banget, teman-teman. Betul sekali. Betul sekali, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Al-malaikatu itu satu kalimat atau satu kata. Bedanya dengan mad jaiz munfasil, itu mad tabi'inya berjumpa bertegur sapa dengan hamzah. Nih, contohnya di sini, fathah alif mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Sama-sama kan mad tabi'i ketemu hamzah. Ya, tapi dia namanya mad jaiz munfasil. Kenapa, teman-teman sekalian? Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
Ya, nih mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Nih, ini mad tabi'inya. Oke. Nah, ya, nih mad tabi'inya fathah alif, ini hamzahnya. Bang, ini bukannya alif, Bang. Bukan, karena dia berharokat fathah, ada harokatnya. Ya. Ajib. Ajib nggak teman-teman? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi bisa difahami ya, mana mad jaiz, mana mad wajib. Bisa difahami nggak teman-teman? Oh, kalau mad wajib, mad tabi'i dan hamzah ketemu tapi dalam satu kosakata yang sama. Contohnya al-malaikatu, ini satu kata, ya. Gitu. Kalau ini mad jaiz munfasil, mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah pada kata yang berbeda. Mad tabi'inya terdapat dalam satu kosakata inna, hamzahnya terdapat dalam satu kata anzarnakum. Inna dan anzarnakum bertemu mad tabi'i dengan hamzah tapi beda kata. Ya. Beda hamzah dan alif. Alif tidak berharokat, hamzah berharokat. Huruf yang kita baca a, i, u, abata saja itu bukan alif sebenarnya tapi hamzah a. Ya, paham teman-teman? Nah, jelas nggak? Bisa mengikuti nggak? Maksudnya apa bedanya mad wajib dan mad jaiz? Bisa diikuti? Boleh komen. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh komen. Bisa diikuti? Nah, ya, baik. Sekarang Bang, saya udah tahu Bang konsepnya. Seriusan deh Bang. Saya udah tahu konsepnya Bang. Kalau mad wajib itu satu kata yang sama. Kalau mad jaiz dia terpisah, tidak tersambung antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Cuman kan saya nggak tahu kaidah bahasa Arab Bang. Gimana caranya saya bisa tahu bahwasanya mereka satu kata atau beda kata? Nah, ya, gitu. Bagaimana cara membedakannya Bang? Gitu ya. Saya live setiap hari di TikTok pada subuh seperti ini. Ya, oke. Ada yang tahu nggak? Bagaimana cara membedakannya? Boleh komen. Bagaimana cara membedakan antara dia satu kata dengan beda kata sedangkan kita nggak tahu basic bahasa Arab? Caranya lihat dari bentuk hamzahnya. Masya Allah. Mana malah. Ya, kehapus teman-teman. Ya, bentar ya. Ya, sambil nunggu saya, silakan bantu tap layar. ke ini malah hilang. Juz 30 mana juz 30? Juz 30 sebentar. Nah, maaf ya. Oke, nih. Kita lanjut ya. Nah. Perhatikan mad jaiz. Kalau mad jaiz dia boleh dibaca 2, 4 atau 5 harokat. Tapi tetap yang dipakai di Indonesia itu 4 atau 5 harokat, ya. Gitu. Yang dipakai di Indonesia tetap 4 atau 5 harokat. Nah, untuk membedakan apakah dia satu kata atau beda kata, lihat dari bentuk hamzahnya. Kalau bentuk hamzahnya adalah seperti kepala ain atau hamzah duduk, maka itu pasti ya satu kata, pasti satu kata, ya. Nah, tapi kalau mad jaiz dia terpisah kata, itu bentuk hamzahnya seperti alif. Ya, paham? Jelas, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya pengen tahu dia satu kata yang sama, lihat aja hamzahnya. Kalau di hamzahnya hamzah kepala ain, maka itu adalah satu kata yang sama. Malaikatu. Nah, kalau ini kan dia bentuknya seperti alif, maka itu terpisah. Inna gitu. Contoh misalnya kita lihat buktikan nih. Contoh nih. Sya'a. Ini mad wajib mutasil pasti karena hamzahnya hamzah duduk. Satu kata dia. Ya, paham? Paham gak nih? Ini juga mad wajib nih. Tuh. Fathah ketemu alif, hamzahnya hamzah duduk. Ini pasti satu kata. Hadaiqo itu satu kata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tenang teman-teman, saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Tenang. Ya, oke? Jelas? Sekarang teman-teman, mad wajib itu boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Ya, jelas ya. Silakan foto dulu. Sebelum kita bahas sesuatu yang menarik untuk menentukan bagaimana harokat, panjang harokat itu, gitu ya. 4 harokat itu segimana sih, Bang? 5 harokat itu sepanjang apa sih, Bang? Nah, begitu ya. Nah, gini teman-teman sahabat Quran yang saya cintai karena Allah. Ya, 4 harokat itu sepanjang apa sih? 5 harokat itu sepanjang apa sih? Nih, 4 harokat itu kan di sini yang dibaca la, yang dibaca 4 harokatnya itu bagian mad wajib mutasil, bagian la-nya ya. Karena yang ada tanda mad adalah la-nya, bukan i-nya, bukan hamzahnya. Yang ada tanda mad, tanda alif itu la-nya, maka itu yang dibaca panjang. Entah itu 4 atau 5 harokatnya. 4 harokat itu seperti kita mengucapkan kadar la sebanyak 4 kali pelafalan.
ya. Wal malaikatu wal malaikatu wal malaikatu gitu. Kalau 5 harokat berarti seperti kadar melafalkan la sebanyak 5 kali pelafalan kadarnya. Wal malaikatu wal malaikatu. Faham? Jelas teman-teman sahabat Quran sekalian? Berarti yang nggak terpisah dibaca 4 atau 5, tapi yang terputus dibaca 2 harokat ya. Dibaca 2 atau 4 atau 5. Tetap yang dipakai di Indonesia 4 atau 5 juga, mau mad wajib, mau mad jaiz. Gitu. Jelas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda Uswa, terima kasih, sampai ketemu di kelas privat Bunda Uswa. Topiknya ya. Oke, lanjut. Wal malai. Nah, kalau 6 bisa enggak? Kalau di riwayat kita nggak pakai 6 harokat. Di riwayat Hafiz Nasim, Thoriqah Syatibiyah, itu yang dipakai 4 atau 5 harokat, enggak 6 harokat. 6 harokat itu dipakai untuk mad arid, mad lin, mad lazim. Nah, ya, dan mad silah tawilah. Ya, jelas? Kalau teman-teman paham, ini cinta dari Allah. Dari Allah, bukan dari saya. Ya, gitu. Karena teman-teman belajar dimanapun, kalau Allah takdirkan ada kebaikan, mudah bagi Allah untuk ngasih. Ya, semua kebaikan, pemahaman, kenikmatan semua dari Allah, kenyamanan semua dari Allah. Allahu Akbar. Ya, oke. Berarti silakan teman-teman pilih mau 4 atau 5, asalkan konsisten, nggak kesana kemari, teman-teman ya. Ajib, jelas. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Wal malaikatu wal malaikatu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ya. Oke, teman-teman. Ada yang senang belajar belajar lebih detail seperti ini nggak? Belajar lebih mendalam sedikit seperti ini, ada yang senang nggak? Ada yang senang? Boleh komen, saya senang bang, gitu. Saya senang, gitu ya, masya Allah. Ya, silahkan curhat di kolom komentar. Ya, tunjukkan kebahagiaannya. Allah Akbar, senang sekali. Insya Allah, ya. Nanti pembahasan ini teman-teman bisa dapatkan dalam satu Quran. Nah, nanti di akhir saya akan tampilkan Quran yang dimana makhrajnya ada, sifatnya ada, gambar makhrajnya ada, hukum tajwidnya ada, tebal tipisnya ada, terjemah per ayatnya ada, per temanya ada, henti mulainya ada. Ada semua dalam satu Quran, ya. Sip. Karena waktu kita terbatas, habis ini saya ada ngajar kelas privat. Kita baca dulu bareng-bareng ayat 38-nya. Nanti kita besok pagi, kalau hari ini kita nggak ada kelas malam, nggak ada live malam, ya, karena saya ada kelas privat malam sampai 9:30. Bisa sebenarnya langsung live, tapi nanti kalau badan saya sehat ya. Gitu. Oke, baca ayat ke-38 teman-teman sekalian. Kita praktekkan segala bentuk tajwidnya sudah kita bedah, ya. Siap? 1, 2, 3. Senang ya, alhamdulillah. Yuk kita baca bareng-bareng dulu yuk, fokus. Fokus. Halo, assalamualaikum. Fokus ayat ke-38-nya, ya. Oke, siap? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu rahman illa man adhina lahu rahmanu wa qala shawaba. Sekarang saya izin contohkan pelafalannya biar teman-teman gak cuman ngawang-ngawang. Gimana ya melafalkannya? Perhatikan baik-baik. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu rahman illa man adhina lahu rahman wa qala shawaba. Kalau nggak kuat nafasnya, boleh berhenti di la yatakallamun. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Nah, oke, ya. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Besok kita ketemu lagi insya Allah ya. Teman-teman, Sadaqallahul Azim. Takbir dulu, Allahu Akbar.